Komisi 3 bahwa proses ini sudah berjalan hampir 2 tahun, sudah melibatkan banyak sekali meaningful participation, sudah lebih dari kurang lebih 130 masukan, kemudian sudah muter-muter di beberapa banyak wilayah Indonesia, Jogja, Sumatera, Sulawesi dan lain-lain sebagainya. Kemudian sudah banyak sekali masukan terkait dengan hal ini dari tahun 2023 dan jadi prosesnya itu sudah panjang. Kemudian undang-undang ini akan mulai berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026. Jadi kalau kemudian tidak kalau tidak diselesaikan dalam proses yang sudah berjalan hampir 2 tahun, tentu saja kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sudah 44 tahun undang-undang ini berlaku, dan banyak sekali hal-hal yang diperbaharui yang sudah melibatkan banyak pihak yang kemudian dalam pembaharuannya itu berpihak kepada hukum yang mengikuti zaman atau hukum-hukum atau undang-undang yang berlaku sekarang. Seperti itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Komisi 3 dalam rapat paripurna yang baru saja disahkan. Terkait dengan laporan di MKD, kita ikuti dulu prosesnya seperti apa. Nanti tentu saja laporan dari MKD akan berproses dan dilaporkan kepada pimpinan. Iya, Hakim MK itu. Iya. Oke, selamat siang Mbak Puan, Kang Saan. Saya Nanda Aprilia dari Kompas TV. Ada beberapa pertanyaan Mbak Puan. Menyoroti sekarang ini terkait dengan kasus bullying, Mbak Puan, ini sangat mengkhawatirkan. Belum selesai SMA 72, sekarang ada lagi siswa yang meninggal di SMPN 19 Tangerang Selatan. Nah, apakah ini sudah dinilai sebagai darurat di dunia pendidikan, Mbak? Dan upaya dari pimpinan untuk mendorong terkait dengan hal ini seperti apa? Apakah nanti akan meminta komisi terkait untuk mengundang Kemendikdasmen untuk membahas penyelesaian? Apakah penting juga sekiranya setiap sekolah untuk bekerja sama dengan psikologi profesional? Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua terkait dengan tadi kita lihat sebenarnya ada Bang Adis dan juga Bang Uya sudah ada di rapat paripurna, sudah kembali di ruang Bang Uya. Iya, Surya Utama sudah kembali. Kita sudah lihat sebenarnya Bang Adi sudah beberapa hari sebelumnya. Nah, apakah ini tidak diumumkan di rapat paripurna tadi? Kenapa bisa seperti itu? Dan ada satu pertanyaan lagi soal polisi yang putusan MK ya. Putusan MK polisi dilarang untuk menduduki jabatan sipil, Mbak Puan. Terima kasih. Terkait kasus-kasus yang sekarang muncul, tentu saja kami dari DPR RI sangat prihatin bahwa jangan sampai terjadi dan terulang kejadian bullying yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia, apakah itu di SD, SMP, SMA, bahkan di universitas. Ini merupakan satu hal yang tidak boleh terjadi, dan kalau dikatakan ini darurat, saya bersama dengan pimpinan mungkin juga sudah mulai mengatakan ini sudah darurat karena sudah terjadi kembali dan terulang lagi. Jadi tentu saja DPR akan meminta komisi terkait untuk memanggil kementerian terkait untuk kemudian mengkaji dan mengevaluasi dan melibatkan pihak-pihak yang terkait dan mungkin juga melibatkan pihak profesional
psikolog atau psikiater atau ya pihak-pihak yang memang harus dilibatkan untuk mengkaji dan mengevaluasi jangan sampai hal ini terjadi, karena pemuda-pemudi, pelajar dan anak-anak Indonesia adalah generasi masa depan kita. Jadi tidak ada yang diperbolehkan atau diperkenankan bahwa dari mereka kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang kemudian membuat di antara mereka itu melakukan kekerasan, apakah itu kekerasan fisik, kekerasan mental ataupun kekerasan jiwa. Jadi ya kami akan meminta komisi terkait untuk memanggil kementerian atau pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi hal tersebut, dan kami sangat prihatin ini kejadian ini terulang kembali. Apalagi ya tadi? Karena memang keputusan dari MKD-nya menyatakan yang bersangkutan memang sudah boleh aktif kembali dengan ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa tidak harus lebih berhati-hati dalam bersikap, kemudian tidak boleh mengulangi lagi, jadi ya sudah boleh kembali aktif, tidak perlu ada pengumuman. Dan sekarang mungkin lagi ada kegiatan lain. Kita menghormati keputusan tersebut dan akan mengkaji hal tersebut di DPR. Cukup ya? Ya, terima kasih.